Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua hingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah salat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Fisabilillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pelaksanaan salat Jumat ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Di antaranya yang pertama, kami menghimbau kepada jamaah sekalian agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon agar mematikan handphone agar tidak mengganggu ibadah salat Jumat kita siang ini, dan juga tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Yang kedua, petugas Jumat pada hari ini Jumat 29 September 2023 selaku imam dan khatib Ustadz Imam Sujari SQSPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Muazin Bapak Nanang, waktu Jumat 11.44 WIB. Yang terakhir, marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam kita, serta berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihi ya wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع الحسنة معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua dapat melangkahkan kaki ke masjid ini dalam keadaan sehat baik lahiriah maupun batiniyah. Mudah-mudahan langkah kita dalam beribadah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi bekal kita sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua juga diakui sebagai umatnya dan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, terlebih lagi syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tak lupa khotbah mengingatkan, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dengan segenap kemampuan kita apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya takwa kita akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini masih dalam bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Sudah lebih dari ribuan tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW telah meninggalkan kita. Akan tetapi zaman beliau masih hidup, mereka, para kaumnya sempat mendapatkan pesan dari Nabi kita Muhammad SAW, atau Nabi Muhammad SAW sudah memprediksi yang dalam sebuah hadis diabadikan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathati baliyat. Akan datang suatu zaman yang menimpa pada umatku, kata Nabi Muhammad, mereka lari daripada ulama, mereka lari daripada fuqaha, dan mereka menjauhi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, perlu kita tegaskan siapakah seorang ulama tersebut. Dalam hadis dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Sebelum kita melanjutkan hadis tersebut, kita harus mengetahui apa itu ulama. Sejauh yang kita pahami bahwa dalam beberapa referensi dan termaktub dalam kandungan kitab Nasha'ih Al-Ibad bahwa al-ulama adalah orang yang alim di dalam ilmu agama, menjaga muruahnya atau menjaga perilakunya,
dan memiliki sanad keilmuan yang jelas, dan sanad keilmuan itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara keilmuannya, serta istiqomah di dalam amaliyah keagamaannya, sederhana dalam kehidupannya, bahkan zuhud dan wara' sifatnya. Itulah yang dinamakan warathatul anbiya, atau pewarisnya para nabi. Sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, maka ulama sudah sepantasnya dan sepatutnya menjaga segala apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apapun itu, baik di kehidupan rumah tangganya, kehidupan bertetangga, amaliyah, muamalahnya dalam sehari-hari, bahkan sampai kepada sikap bermasyarakat atau sikap berpolitik, juga harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan itulah ulama yang sesungguhnya bukan ulama yang abal-abal, bukan ulama yang karbitan. Lalu apakah ulama itu harus seorang kiai yang mempunyai pondok pesantren, seorang ustadz yang mempunyai banyak jamaah, ribuan, ratusan, bahkan jutaan jamaah? Dan jawabannya adalah ternyata tidak. Karena ulama yang dijadikan ukuran adalah keilmuannya, kealimannya dalam bidang agama, sederhana, menjaga muruahnya, dan zuhud, dan sebagainya, dan sebagainya. Ulama yang seperti ini seharusnya yang menjadikan panutan umat, menjadi rujukan dan teladan bagi umat. Tidak dilihat dari pakaiannya, tidak dilihat dari hartanya, glamornya, dan sebagainya. Dan ulama juga harus mengedepankan, tidak harus mengedepankan ego pribadinya, tetapi lebih mementingkan kepentingan masyarakat, lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali ke hadis yang tadi di awal disebutkan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman menimpa umatku, mereka lari daripada ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan fayabtalihimullahu bithalati baliyat. Allah akan mengirimkan 3 azab, mengirimkan 3 musibah kepada mereka. Aulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mencabut barakah daripada kaum tersebut. Apa itu barakah? Allah tidak akan mencabut harta-hartanya, Allah tidak akan mencabut kekuasaannya, Allah tidak mencabut jabatannya, tetapi Allah mencabut barakah daripada hartanya, Allah mencabut barakah daripada jabatannya. Maka sekarang ini sudah banyak contohnya. Banyak sekali orang-orang yang kaya, orang-orang yang hartanya di mana-mana, orang-orang yang jabatannya tinggi tetapi tidak mempunyai barakah dalam dirinya, atau Allah mencabut ketenangan dalam dirinya. Itulah salah satu contoh orang yang mempunyai harta tetapi Allah mencabut barakah, Allah mencabut ketenangan dalam hatinya. Karena apa? Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Karena meninggalkan ulama, meninggalkan para fuqaha, meninggalkan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi arzaqina, wa barik lana fi ma'ishatana, wa barik lana fi buyutina, wa barik lana fi umrina, wa barik lana fi umurina. Ya Allah, berkahilah rizki-rizki kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah rumah-rumah kami, berkahilah umur kami, dan berkahilah urusan-urusan kami. Mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari yang namanya Allah mencabut barakah dalam rezeki kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, wa tsaniyatu yusallitullahu ta'ala 'alaihim sultanan zalima. Allah akan menguasakan dengan penguasa yang zalim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita banyak sekali contoh negara-negara yang Allah berikan penguasa-penguasa yang zalim, negara-negara yang hancur karena penguasanya zalim. Oleh karena itu,
bisa jadi Allah memberikan penguasa yang zalim karena umatnya, karena masyarakatnya telah jauh dengan ulama, telah jauh kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita berdoa Indonesia kita ini aman dan Allah berikan pemimpin-pemimpin yang adil dan Allah jauhkan daripada penguasa-penguasa yang zalim. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi kita Indonesia khususnya. Kemudian yang ketiga, wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah akan memberikan mereka kematian dalam keadaan su'ul khotimah, mati tanpa membawa iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita alhamdulillah saat ini diberikan kenikmatan berupa iman, diberikan kenikmatan berupa Islam, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita hingga akhir hayat kita senantiasa tetap dalam keadaan Islam, tetap dalam keadaan beriman, dan di akhir hidup kita menjadi manusia yang husnul khotimah. Oleh karena itu kita diajarkan doa, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah di akhir hidup kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah tadi ketiga musibah yang akan diterima suatu kaum apabila kaum menjauhi seorang ulama. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Yang pertama, Allah mencabut barakah dalam harta-hartanya dan rizki-rizkinya. Yang kedua, Allah akan memberikan penguasa yang zalim, dan yang ketiga Allah akan menimpakan umat tersebut kematian dengan tanpa membawa iman. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan pemimpin-pemimpin kita senantiasa menjadi pemimpin-pemimpin yang adil sehingga akan memudahkan bagi kaumnya atau masyarakatnya. Dan yang pertama, kita juga diberikan rizki-rizki yang barokah, rizki-rizki yang manfaat, walaupun sedikit tetapi memberikan ketenangan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم ما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في معيشتنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أمورنا اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وأمورنا وعلماءنا إمام المسلمين نصرا عزيزا دائما اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم واسألوه من فضل يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإنه من تمام الصلاة luruskan dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat kita. Alhamdulillah masyaallah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.